Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh semoga dimanapun sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki, dan bahagia. Berikut ini ada tampilan video bagus lur. Ini sebenarnya video ini sudah lama dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Waktu itu mengadakan saresehan di Wonogiri. Jadi video-video ini adalah merupakan juga awal dari kebangkitan Trahwali Songo, juga Wonogiri sendiri yang kemudian menolak sampai sekarang yang namanya Habib Ba'alawi, kemudian menyusul Sragen dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan video ini amat bagus karena dari sinilah awal-awal waktu itu Wonogiri bangkit menolak Habib Ba'alawi, dan kemudian menyebar sampai kini, dan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sampai sekarang belum terbantahkan. Oke sedulur semua, kita ikuti video berikut. Bela Ba'alawi bahwa tidak ada persyaratan kitab sejaman. Ini pengarang kitab Rosail fi Ilmil Ansab, Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi adalah ahli nasab. Dia mengarang kitab Ansab Ummahatil Mukminin. Nasab-nasab istri-istri Nabi semua digarang oleh dia nih. Yang ngarang kitab Rosail fi Ilmil Ansab. Dia seorang adabi, seorang ahli sastra. Dia seorang sejarawan. Hari ini masih ada orangnya. Cuma orang-orang yang seperti ini susah. Saya cari alamatnya nggak ketemu. Kalau nyari alamat saya, bapak-bapak ini sangat mudah sekali. Lihat di internet, Imaduddin Al-Bantani ada alamatnya, bahkan ada Google Map-nya. Jadi kalau Ba'alawi mau ngebom itu gampang sebenarnya. Cuma kan ada doa Wali Songo yang menghalangi. Allah. Ini sedikit lagi ya, nanti kita diskusi. Takut masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak setuju, enggak apa-apa, jangan berantem, masing-masing aja nanti kalau nggak setuju. Seperti agama Islam datang, Kristen terus ada ya. Waktu itu dulu Yahudi datang, Allah mutus lagi Nabi Isa supaya pada sadar. Yahudi nggak sadar, Nabi Isa jalan, Yahudi jalan. Nyimpang lagi nih agama Kristen nih, diturunin lagi Nabi. Setelah diturunkan Nabi Muhammad SAW, orang Kristen, orang Yahudi, sadar semua? Enggak juga. Tapi pasti ada orang terbuka. Jadi kebenaran itu tidak mesti diikuti semua orang. Tapi minimal kesalahan dan kedustaan itu ada penyeimbangnya, ada second opinion. Sehingga orang-orang yang berbuat dusta pada masa lalu tidak semena-mena untuk menjajah orang-orang yang hidup di hari ini demi menaikkan privilege dan ketokohannya di tengah-tengah masyarakat berdasarkan nasab yang diakui secara tidak berdasar itu. Nah ini sudah tuh kan kitab sejaman. Wa yuwazzi'u at-tabaqati 'ala al-fatrati az-zamaniyati allati saghalat has-silsilah wa yuwassiqu hadhihi at-tabaqati min al-masadiril mu'tabarati ma amkana ila akhir tabaqatin, sampai akhir tabaqah. Itu harus ada kitab-kitab yang menyebutkannya. Kemudian maka sahhatin nisbatu lil fardi aw lil jamaah, ketika sebuah nasab sudah sahih, baik nasab individu atau nasab jamaah qabilah, wa innan nasabata yaqumu bi taqwimi silsilati wa taswibil khalalit tari'i 'alaiha. Maka seorang ahli nasab itu melaksanakan takwimus silsilah. Sama enggak deh dengan apa yang ada di kitab, dengan silsilah yang dia akui. Kalau ada sedikit kesalahan, ini namanya Al-Asadi, di dalam kitabnya namanya Ar-Rosyadi, ini diganti. Al-Asadi ini diganti menjadi Ar-Rosyadi karena dalam kitab-kitab namanya Ar-Rosyadi, bukan Al-Asadi. Itu namanya takwimus silsilah bagi seorang ahli nasab. Jadi seorang ahli nasab bukan hanya menafikan dan mengisbat, tetapi juga meluruskan nama-nama yang
ditulis oleh masing-masing keluarga, ketika diserahkan pada ahli nasab untuk diteliti, ternyata namanya ada yang salah. Harusnya Ar-Rasyadi ditulis Al-Asadi. Nah, ini sering terjadi. Sunan Ampel, Sunan Giri, namanya banyak. Kadang-kadang di dalam satu manuskrip ditulis dengan nama yang satu, di dalam manuskrip yang lain ditulis nama lainnya. Ahli nasab akan tahu bahwa ini satu orang, tetapi yang bukan ahli nasab akan mengira ini orang yang berbeda karena namanya berbeda. Leluhurnya Kiai Ma'ruf itu yang namanya Raden Arya Wangsakara sebagai Bupati Tangerang di zaman Kesultanan Banten, Sultan Maulana Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir dan Sultan Tirtayasa. Di Bantennya dikenal Raden Arya Wangsakara, tapi di Jogja dikenalnya Raden Arya Narantaka. Kenapa Kesultanan Jogja memanggil Raden Arya Wangsakara itu sebagai Arya Narantaka? Karena Raden Arya Wangsakara punya nenek namanya Nyai Narantoko, orang Jogja. Orang Jogja nggak mau nyebut-nyebut yang ada nama Bantennya. Pokoknya walaupun nama kamu Wangsakara di Banten, kalau kesini nama kamu Narantoko karena nenek kamu orang Jogja namanya Narantoko. Itu ahli nasab akan tahu. Oh, ini yang disebut Narantoko di Jogja adalah Wangsakara yang ada di Banten. Itu geopolitik kesultanan masa lalu. Gak mau orang Banten kalah sama orang Jogja kalah sama orang Banten. Itu gengsi karena dulu negaranya beda. Kalau sekarang satu Indonesia, harus satu nusa, satu bangsa dan satu. Kalau dulu negaranya macam-macam, ada negara Banten, negara Pajajaran, negara Galuh, negara Sumedang, negara Cirebon, dan negara Mataram terbagi, Mataram Jogja, Mataram Solo, kemudian Kadipaten Pasuruan, Surabaya, masing-masing. Kadang perang kita itu. Makanya jangan mau kembali kepada masa lalu. Kita Indonesia akan selamanya Indonesia. Sampai anak cucu kita mengenyam keindahan Indonesia ila yaumil qiyamah. Maka presiden yang harus dipilih yang komitmen ke Indonesianya jelas. Siapa saja? Siapa Kiai? Rahasia. Gak boleh kan? Takut ada Bawaslu. Tapi saya udah tahu ini orang-orang ini. Kelihatan dari mukanya. Daripada orang lain mendingan gubernur sendiri katanya. Jabatan. Tuh, ada yang ada yang diem aja. Yang diem udah dikasih ini minyak goreng. Yang ada dari turunannya sama susu ya. Kurang lebih begitu Lur. Kalau susu sembako. Saya lihat itu di internet peristiwa Holocaust bawa truk, berapa truk katanya untuk Wonogiri gitu. Beberapa tahun yang lalu luar biasa. Ini dibantah keras oleh tokoh-tokoh Iran. Ketika keras oleh sebentar lagi. Iran waktu tahun-tahun. Madamat sahihatan ghaira makdzubah. Kalau setelah kita meneliti nasab itu, nasabnya memang nasab sahih, maka akan dapat terverifikasi dan terkonfirmasi dari kitab-kitab nasab itu. Oh, ini ada di kitabnya, ini benar. Bapaknya namanya Ahmad, oh ada tuh disebut dalam kitab ini. Bapaknya Ahmad namanya Isa, oh ada di dalam kitab yang lebih tua. Isa nama ayahnya Muhammad, oh ada di kitab yang lebih tua lagi. Muhammad punya ayah namanya Ali Al-Uraidi, dalam kitab yang lebih tua lagi, oh ada. Setiap masa ada kitab yang sudah ditulis untuk keluarga Nabi. Ya aja keluarga kita mah 4 nama aja udah hebat kita hafal. Betul nggak? Itu. Apalagi orang Jawa yang turunan raja aja banyak yang nggak hafal, apalagi kita yang bukan turunan raja. Tapi kalau orang Arab, jangankan keluarga Rasulullah, orang Arab biasa dia hafal sampai ke Adnan, dia hafal sampai ke Yakton, dia hafal sampai ke Hibyar, silsilahnya binanu sampai 100. Tapi kalau kita orang Jawa
merasa mungkin itu bisa banyaknya ini, hanya atau keluarga raja yang mau jadi raja yang nulis. kedok mereka ini Kenapa dia berkembang. penting nulis? Warisan. Sudah tahu kan Lor, di Indonesia ini Betul apa tidak? yang bikin rusuh itu Takut kan ada yang dari minta mana. warisan, maka Kalau ditulis kita silsilah tulis raja ini, ya itu. dari sana Nah kalau juga. kita mau warisin Seperti utang apa? Habib, Gembong PKI. Gak ada perlu. Karena apa? Kemudian Agama Novel, Islam sesuai dengan adat yang budaya ada orang di Jawa. Kediri, nah itu La juga fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwallah. Tidak ada orang Arab lebih mulia dari orang Indonesia, orang Ajam, kecuali dengan takwanya. Siapa orang yang bertakwa, dia yang harus dimuliakan. Siapa orang berilmu, dialah orang yang mulia. Bukan karena dia turunan raja, akhirnya dia minta privilege di tanah Indonesia ini. Nggak bisa. setelah diteliti Bukan karena dia turunan nabi, akhirnya mengambil pajak sama kiai-kiai. perilaku ini Katanya ente ini kiai jadi kiai banyak duitnya, itu gara-gara encit aneh. Bayar zakat sekarang, bayar pajaknya. tahu lama lah, Jadi dia mengut pajak katanya. sudah tahu lama. Gara-gara Tapi para ini kiai ada itu info yang jadi baru kiai, yang kemudian jelaskan banyak kebenaran rezekinya dan gara-gara mengajarkan apa ilmunya apa yang encit ada di dalam aneh itu. Ini kita Dan ini tolong naudzubillah dulu. summa naudzubillah dzalik tidak dilakukan oleh keturunan nabi yang asli. Tidak ada keturunan nabi yang asli yang berpikiran seperti itu, menganggap bahwa dia merasa berhak untuk dimuliakan hanya karena dia keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad yang asli tidak akan seperti itu. Apalagi ada orang yang tidak percaya dengan nasabnya. Kamu keturunan Nabi Muhammad? Iya. Di sini yang Nggak percaya orang seperti keturunan Nabi. Orang yang keturunan Nabi asli nggak bakal marah. Yang asli pasti nggak bakal marah. Ya ngapain? Saya anak siapa kamu? Samlawi bapak saya. Nggak percaya kamu anak Samlawi, ya biarin. Ya enggak. Ya kamu percaya nggak percaya, saya tetap anak Samlawi. Turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi. Betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya keturunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya. Untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Tapi kalau orang Wonogiri juga di pojok-pojok, saya belum yakin juga sama Kiai Imat itu. Enggak apa-apa. Dan kita jangan marah dan jangan sampai menyalahkan orang yang belum percaya kepada penemuan ini, kesimpulan ini. Jangan kita menganggap dia ini adalah orang lain. Tetap, karena nilai kesadaran frekuensinya berbeda sesuai dengan keadaan jiwanya. Kita tidak bisa kita serta-merta menyalahkan orang yang dia sejak kecil diingu oleh seorang habib, ngaji pada seorang habib, habibnya kebetulan baik, nggak pernah berbuat salah. Kemudian hari ini kita mengatakan habib itu bukan turunan Nabi, kemudian dia marah pada kita, kitanya balas marah. Jangan. Karena apa yang dia ketahui, orang habibnya itu baik. Kan habib itu walaupun nasabnya palsu, nggak mesti orangnya semua jahat, enggak. Pasti ada yang baik. Manusia itu semuanya punya kecenderungan kebaikan dan keburukan yang sama, anak siapapun dia. Dan potensi seseorang anak Adam untuk menjadi orang besar dalam kehidupannya, anak siapapun, keturunan siapapun sama. Buktinya turunan Nabi juga banyak yang mabok. Orang ngaku turunan Nabi tapi mabok. Ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus kasih beras. Katanya kakinya lebih mulia daripada
sorbannya kiai, walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak, Ada kompromi. tidak ada. Ya memang Yakin, serakin yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur, ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Kalau dia dagang bakso, ada yang utang senyum, bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin dengan dia. Ini akhlak orang Jawa, itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling, bukan, kita juga boleh suudon, husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan pelangap-pelongo segala macam. Lah husnudon, kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Kita harus berakhlak, tapi bukan berarti kita mau direndahkan. Kalau mereka ngomong, anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri yang haplogrupnya O. Haplogrup O itu haplogrup orang Jawa, orang Cina, orang Jepang, turunan dari Prabu Brawijaya, itu haplogrupnya O. Turunan Prabu Siliwangi, haplogrupnya O. Kalau mereka mengatakan bahwa anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri laki-lakinya, maka mulai hari ini orang Wonogiri harus kompak. Tidak ada perempuan Wonogiri yang boleh dinikahkan dengan para pemalsu nasab. Kalau tidak nanti anak cucunya ya jadi tukang dusta itu. Mau anak cucunya jadi tukang dusta begitu. Harus kita ini berdiri tegak di hadapan bangsa yang congkak. Orang Yahudi dalam ajaran Talmud. Ajaran Talmud ini ajaran daripada penyimpangan dari ajaran Nabi Musa. Nabi Musa itu kitabnya Taurat. Kalau di Eropa yang mengaku orang. Setelah Nabi Musa wafat, ada orang-orang yang menyimpangkan ajaran Nabi Musa. Ajarannya disebut apa ditulis dalam kitab namanya Talmud. Di dalam Talmud ini diajarkan orang Yahudi adalah khairus syu'ab, sebaik-baiknya bangsa di atas dunia. Selain orang Yahudi adalah binatang. Tidak boleh perempuan Yahudi menikah dengan selain orang Yahudi. Selain orang Yahudi boleh dibunuh. Selain orang Yahudi boleh ditipu. Selain orang Yahudi tidak ada punya hak untuk hidup di muka bumi. Dibunuh aja boleh, karena tidak punya hak hidup di muka bumi. Dan selain orang Yahudi, menurut ajaran kitab Talmud, bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ajaran-ajaran penyimpangan dari ajaran Musa itu sekarang dikembangkan
oleh orang yang merasa keluarganya, nasab keluarganya lebih tinggi dari nasab keluarga orang lain. Kalau ada orang Wonogiri, orang Indonesia yang masih menghormati keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan merendahkan kita yang menghormatinya semacam itu bodoh banget itu orang Wonogiri. Udah direndahkan. Dia kalau melihat orang Wonogiri, gak level. Kitanya mah hormat nyium tangannya, tapi dalam hatinya gak level. Dia bawa anak perempuan, kita ngeliatin anak perempuannya, lo turunan apa lo ngeliat-liat anak gua. Padahal kitanya menghormati. Tidak ada lagi mulai sekarang. Kita bangsa besar, kita turunan pembangun daripada Borobudur, kita turunan pembangun daripada Prambanan, peradaban Indonesia yang besar di masa lalu melahirkan kita hari ini yang ada di muka bumi dari peradaban dan orang-orang yang besar di masanya. Dan tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan bangsa lain, baik atas nama kemanusiaan atau atas nama agama. Tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri di depan siapapun. Maka yang harus jadi raja harus selalu orang Jawa. Setuju? Saya bukan kampanye. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sedulur-sedulur semua dari ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dari sini kita bisa petik pelajaran bahwa beliau ini menyampaikan ini dengan penuh data lur. Jadi tidak hanya halu-halu seperti klan Ba'alawi selama ini yang mengaku bahwa mereka ini dzurriyyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceramah ini diadakan waktu itu Sarasehan di Wonogiri. Saya ulangi lur, ini ceramah ini waktu itu dihadiri oleh banyak orang dari kabupaten sebelah seperti Ponorogo, Lantas Sragen, mungkin juga ada Solo Raya. Itulah waktu itu Kiai Haji Imaduddin di Harap Hadir, kemudian rawuh di Wonogiri. Terjadilah dialog dengan warga PCNU Wonogiri dan warga-warga sekitar yang hadir. Inilah videonya. Jadi begitulah sedulur-sedulur, inilah juga merupakan awal dari kebangkitan Trah Wali Songo yang sebelumnya ini sudah bangkit di mana-mana, tapi ini juga merupakan bagian dari PCNU Wonogiri waktu itu tercerahkan. Nah, sedikit begitulah videonya lur. Jadi kalau mau berkunjung dengan video yang sepenuhnya saya tulis di deskripsi. Maaf lahir batin lur, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.